Kesultanan Utsmaniyah tahun 1299 sampai tahun 1922 adalah adikuasa militer yang mendunia dari abad ke-15 hingga ke-17. Mereka menguasai 3 kontinen, sekaligus Laut Hitam dan Laut Mediterania. Bermula dari tahun 1299, daerah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah meluas cepat, menghancurkan kekuasaan Eropa dan negara-negara tetangga Turki yang memusuhi Muslim. Kesultanan Utsmaniyah berawal dari sebuah pemerintahan kecil, yang disebut beylik di Anatolia modern. Kemudian membesar, menjadi wilayah yang meliputi Eropa Selatan dan Timur, Crimea, beberapa bagian di Timur Tengah, dan sebagian besar Afrika Utara, serta kawasan Kaukasus, bagian dari Pulau Mediterania. Meskipun kesultanan ini kehilangan sebagian besar wilayah mereka, pada pertempuran Wina tahun 1683, tetapi pasukan Turki Utsmaniyah tetap diakui hingga saat ini. Abad ke-11 adalah masa kebangkitan dinasti Muslim Turki. Dimulai dari wilayah inti Padang Asia, yang dipenuhi dengan perang brutal, dan usaha untuk saling mendominasi yang terus-menerus. Dinasti Seljuk menaklukkan kawasan Persia, kemudian maju ke arah barat. Perjalanan ini mempertemukan mereka dengan Kekaisaran Romawi Timur yang pernah berkuasa. Saat itu hanya ada sisa-sisa kejayaannya saja, namun mereka tetap dikenal sebagai pasukan yang tangguh. Kesultanan Seljuk Raya tahun 1037 sampai tahun 1194 Masehi adalah kekuatan Imperium Muslim Turki yang pertama. Pada 1055 Masehi, mereka menguasai Baghdad, yaitu sebuah kota metropolis para khalifah Islam, yang saat itu dikuasai oleh Kekhalifahan Abbasiyah yang sudah tua dan lapuk. Karena para penguasanya saat itu hanya mengagungkan kisah masa lalu mereka yang gemilang, yang telah lama terkubur bersama dengan kematian pemimpin agung mereka, yaitu Harun al-Rashid tahun 786 sampai 809 Masehi. Namun, ini adalah pertama kalinya Turki menjadi perangkat pengembangan dalam dominasi Islam di wilayah asing. Dan korban pertama mereka adalah Romawi Timur yang sudah sekarat. Pada tahun 1071, Sultan Alpe Arsalan yang masih muda, serta ambisius dalam memerangi pasukan Romawi Timur, yang saat itu jumlahnya jauh lebih banyak, tetapi ia menang dalam pertempuran Manzikert. Kekalahan Romawi Timur membuat Anatolia kehilangan penguasa. Kemudian pasukan Turki berbondong-bondong menyerbu wilayah tersebut. Namun, penyerbuan ini terhenti karena adanya ancaman pasukan besar dari Asia Tengah, yaitu pasukan Mongol, pada abad ke-13. Para keturunan pemimpin Mongol, yaitu Genghis Khan sampai di Anatolia. Kemudian menguasai sebagian kecil Kesultanan Seljuk, yaitu Kesultanan Rum, yang saat itu dengan mudah dikalahkan oleh pasukan Mongol, dan dijadikan budak pada tahun 1243 Masehi. Pasca perang, beberapa wilayah di Anatolia yang disebut Beylik Anatolia, berperang satu sama lain. Saat itu, salah satu kepala suku, Osman Gazi mulai merencanakan ambisi besarnya, untuk membangun sebuah negara yang akan menguasai seluruh kekuatan besar pada saat itu. Dan ini adalah awal dari Kesultanan Utsmaniyah. Osman Gazi, yang kemudian dikenal sebagai Osman I, menguasai Bitinia, sebuah beylik di perbatasan barat Romawi Timur. Ia percaya bahwa kemenangan hanya bisa dicapai dengan Gaza, yaitu sebuah perang suci yang bertujuan untuk menguasai tanah non-muslim, dan menyebut dirinya sendiri sebagai Gazi. Dengan melancarkan perang gerilya, Osman mulai menyerbu wilayah Romawi Timur. Meskipun pencapaiannya tidak seberapa, dan tidak bisa menyaksikan kemenangan pada saat pengepungan Prusa, Osman menjadi orang pertama yang menggerakkan roda raksasa kekuasaan Turki. Banyak penaklukan pada abad ke-14 dipimpin oleh anak Osman, yaitu Orhan Gazi. Ia mengambil alih wilayah ayahnya dan menaklukkan wilayah Nikaya Iznik pada tahun 1331, dan Nikomedia Izmit pada tahun 1357. Aneksasi wilayah Anatolia berhasil dilakukan dengan diplomasi, dan peperangan Utsmaniyah. Namun, beberapa suku besar tidak puas dengan penyatuan dan pemusatan ini, dan enggan mengiyakan persetujuan itu. Dinasti Karamanid adalah musuh besar Turki, meminta pertolongan timur, yaitu Tamerlane, penguasa Turko-Mongol yang tersohor dan kejam, untuk melawan serangan Sultan Bayezid di barat.
Bayezid yang menyebut dirinya sebagai Yildirim, merupakan pemenang pertempuran Nikopolis melawan pasukan Persatuan Eropa pada tahun 1396. Ia menolak menyerah pada timur, dan menyebabkan kemarahan timur pada Anatolia. Pertempuran Ankara terjadi pada tahun 1402, ini adalah kekalahan paling parah Utsmaniyah di tanah mereka sendiri. Sultan Bayezid ditangkap pasukan timur, dan kerajaannya perlahan runtuh akibat kekacauan, dan keributan di mana-mana, lalu terpecah belah. Akibatnya, terjadi masa kekosongan Utsmaniyah tahun 1402 sampai tahun 1413. Masa yang dipenuhi perang saudara selama bertahun-tahun, yang menghabiskan sumber daya. Ketika Mehmed pertama memenangkan konflik ini, Kekaisaran Utsmaniyah akhirnya kembali bersatu menjadi lebih kuat. Setelah bertahun-tahun terlewat, perbatasan Utsmaniyah dibangun kembali, setelah terpilihnya Mehmed kedua, tahun 1444 sampai tahun 1446 dan tahun 1451 sampai tahun 1481. Kekaisaran Trebizond dan Karamanid menjadi ibu kota, pada tahun 1461 dan 1468. Musuh Turki di daerah timur, Akoyunlu, sempat melawan Anatolia, namun hal ini diketahui oleh Mehmed di pertempuran Otlukbeli tahun 1473. Sisa-sisa wilayah independen di Anatolia, seperti Ramazanid dan Dulkadirs, hanya berfungsi sebagai jembatan antara Utsmaniyah dan tetangga mereka di selatan, yaitu Kesultanan Mamluk. Kemudian Sultan Selim pertama bersumpah, untuk mendominasi dan melindungi wilayahnya dari kekuasaan Syiah Safawiyah, musuh Iran di bagian timur, dan Mamluk di bagian selatan. Ia menjadikan wilayah-wilayah independen tersebut, menjadi kekuasaannya pada 1516. Kemudian menaklukkan wilayah-wilayah Mamluk, dan pada awal abad ke-16, Utsmaniyah menguasai Anatolia sepenuhnya. Kemudian Utsmaniyah menamai wilayah mereka di Daedanela dengan Rumeli. Wilayah ini berkembang berkat usaha di zaman Orhan Gazi. Pasukan-pasukannya dilatih dengan standar Utsmaniyah di Gallipoli tahun 1354. Standarisasi ini adalah salah satu hasil kesepakatan dengan Raja Byzantine John ke-6 Cantacuzenus, yang sedang menghadapi perang saudara di wilayahnya. Ketika kerjasama ini akhirnya hancur, Utsmaniyah dan Romawi Timur kembali berselisih. Hal ini ternyata menguntungkan para orang Turki yang membangun kemajuan pesat di Rumeli. Mereka menaklukkan Adrianople di tahun 1362, kemudian Trakia dan Bulgaria Selatan tahun 1363 sampai tahun 1365, Sofia tahun 1385, Niš tahun 1386, dan Salonika tahun 1387. Kemajuan pesat ini diketahui para bangsawan dan raja-raja Eropa. Mereka kemudian bergabung untuk memerangi Utsmaniyah, lewat serangkaian penyerangan, yang saat ini disebut sebagai Perang Salib. Eropa banyak mengalami kekalahan dalam peperangan ini. Dimulai dengan kemenangan Utsmaniyah di Kosovo tahun 1389, lalu di Bulgaria, dan Yunani Utara, serta Wallachia ditaklukkan pada tahun 1395. Penyerangan besar lainnya menjadi senjata makan tuan, ketika Sultan Bayezid pertama menyerang balik pasukan Eropa di Nikopolis tahun 1396. Penaklukan Ankara pada 1402 menimbulkan ketegangan perang saudara. Utsmaniyah kemudian kembali ke garis depan Eropa, dan menaklukkan Serbia pada tahun 1439. Eropa kembali menyatukan kekuatan untuk memerangi Sultan Murad II, pertempuran yang disebut Perang Salib Varna tahun 1444. Kemudian peperangan tersebut dimenangkan oleh Sultan Murad II. Menariknya, pertempuran ini dimenangkan Sultan Murad II berkat sebuah fraksi pasukannya. Sekelompok korps terlatih dan profesional, yang dikenal dengan Yanisari, yang bertahan melawan musuh di saat-saat genting. Pada tahun 1451,
setelah Sultan Murad II wafat, digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Mehmed II. Wilayah kekuasaan Utsmaniyah dari timur dan barat, hanya terpisahkan oleh Kerajaan Romawi Timur, wilayah yang pernah menjadi ibu kotanya. Wilayah itu dipagari dengan tembok Konstantinopel yang legendaris, untuk menegaskan otoritas wilayah Kaisar Theodosius II. Sultan Mehmed, atau juga dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih, melakukan pengepungan di kota tersebut selama berbulan-bulan, hingga serangan terakhir mengakibatkan jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Sultan Mehmed II memasuki kota sebagai pemenang, lalu menyatakan Konstantinopel adalah ibu kota baru kerajaannya, yang bertahan hingga sisa kekuasaan Utsmaniyah berabad-abad setelahnya. Kemenangan ini menyalakan ambisi imperialistik Mehmed di Eropa. Kemudian dilanjutkan dengan penaklukan Serbia tahun 1459, dan diikuti keruntuhan Morea di Yunani tahun 1460, dan Bosnia tahun 1463, serta Otranto tahun 1480 di Italia, kota impian para sultan. Italia selamat dari penaklukan, karena kematian Sultan Mehmed II, dan seluruh Eropa merayakan kematian Sultan Mehmed II. Kemudian pencapaian tertinggi ambisi Utsmaniyah, dicapai oleh Sulaiman pertama, yang juga dikenal dengan Sulaiman yang luar biasa. Ketika ia menyerang perbatasan Eropa dengan penaklukan Belgrade tahun 1521. Hal ini pula membuka jalan penaklukan Hungaria. Sultan kembali dengan pasukan raksasanya, dan memenangkan kemenangan mutlak, melawan Raja Hungaria Louis II. Dalam pertempuran Mohacs pada tahun 1526. Setelah itu ia menguasai banyak wilayah yang kerajaannya runtuh, sebagian besar Hungaria. 3 tahun kemudian, Sulaiman menyukseskan operasi militer melewati Hungaria, namun harus kembali sebelum menuntaskan kemenangannya di Leninwall tahun 1529. Dan di tahun 1556, Sulaiman yang luar biasa wafat, setelah melewati kejayaan masa mudanya di luar tembok Szigethvár, yang meskipun tidak begitu berbeda dengan perbatasan Hungaria lainnya. Tempat itu adalah salah satu benteng yang terkuat. Dan setelah kematiannya, semangat perjuangan di kalangan Sultan Utsmaniyah ikut meredup, hanya sedikit penerusnya, yang bercita-cita menyamai tingkat keahlian, dan kehebatannya dalam kemampuan militer. Keruntuhan Utsmaniyah tidak terjadi tiba-tiba, setelah kematian Sulaiman, namun Eropa banyak diuntungkan, yang terutama di wilayah Podolia, Ukraina pada tahun 1672. Dinasti Utsmaniyah perlahan kehilangan reputasi, dimulai dengan ketidakmampuannya dalam modernisasi militer, dan mengurus wilayah-wilayah dengan tegas. Mereka menjadi tertinggal jauh oleh musuh-musuh Eropa mereka. Pada tahun 1683, pasukan Turki harus mundur dari tembok ibu kota Austria, Wina. Mereka kalah telak, dan tidak lagi ditakuti oleh masyarakat Eropa. Pada tahun 1475, Crimea yang dikuasai pasukan Tatars mengangkat Sultan Mehmed II sebagai raja mereka. Hal ini menyukseskan dominasi Utsmaniyah di wilayah Laut Hitam, hingga 3 abad. Di Mediterania, tepatnya di Pulau Rode, para kesatria Hospitalaria yang menetap, setelah menjarah kapal-kapal pilgrim, akhirnya menyerah kepada Sulaiman yang luar biasa pada tahun 1523 setelah berjuang dan mempertahankan kota. Namun, pasukan Utsmaniyah gagal menguasai daerah kekuasaan kesatria Hospitalaria, Malta, pada tahun 1565. Sewaktu Mehmed II menjadi pemimpin pasukan Utsmaniyah, kelemahan mereka adalah angkatan laut. Sultan muda tersebut berusaha membuat armada kapal raksasa. Namun, Sultan Mehmed II tidak punya kapal berukuran besar, sehingga dalam pertempuran laut langsung, seringkali mubazir. Misalnya, saat pengepungan Konstantinopel, dengan armada yang terdiri dari 4 kapal Genoa, kapal militernya hanya 3.
Mereka menyerang blokade Angkatan Laut Utsmaniyah yang sangat besar, waktu itu membawa bantuan ke Konstantinopel yang terkepung. Oleh karena itu Sulaiman yang luar biasa, berusaha memperbaiki hal ini, ia membuat kapal yang baru dan lebih bagus. Ia menunjuk Hayreddin Barbarossa, sebagai seorang komandan Angkatan Laut yang ditakuti. Dulunya, ia pernah menjadi musuh Utsmaniyah pada tahun 1533. Kemudian ia diangkat menjadi Laksamana Besar Utsmaniyah. Barbarossa mempertahankan kekuasaan Utsmaniyah di laut, dan menyempurnakan karirnya dengan kemenangan cemerlang, melawan koalisi Angkatan Laut di Preveza tahun 1538. Anak laki-laki Sulaiman, yang bernama Selim II, melakukan ekspedisi ke Siprus bersama pasukannya, dan menguasai negara tersebut pada 1570. Namun, kemenangan mereka tidak bertahan lama. Pada pertempuran Lepanto tahun 1571, armada Utsmaniyah dihancurkan oleh sebuah koalisi armada, bernama Liga Suci. Meskipun kesultanan akhirnya pulih dari kehancuran itu, mereka tidak lagi menjadi yang terkuat. Lalu, tambahan perbatasan terakhir kerajaan di wilayah Mediterania adalah Kreta pada tahun 1669.